tentang itu. Bagaimana yang di sana? Apa bersedia memberi ilmu? Dia dari spesies apa, Bang? Sama seperti kita. Sama seperti kita, bukan? Oke, Ya. berarti ada akal. Insya Allah ada. Beliau Oh, ini, ya, siap. beliau ini mumpuni keilmuannya. Oh, bagus itu. Ini yang kita cari supaya sedikit kita bisa memberikan edukasi Ya, pada penduduk bumi gitu ya. siap. Ini saya lihat di sini lagi ada pemilihan kepala dusun ini di Pluto, Bang. Kalau nggak gagal saya bicara ini. Ya, begitulah kalau kira-kira begitu saya calling aja. Selamat pagi Pak Jabat. Pagi. Pagi. Ya, silakan Bang selesaiin dulu, dikompromikan dulu kira-kira keluhan dari bumi apa begitu, biar dikondisikan dari sana. Silakan Pak Jabat. Nah, saya sebenarnya hanya mau diskusi saja karena kebetulan kalau yang saya pelajari di dalam Alkitab itu kan penciptaan itu kan berasal dari debu tanah, dari tanah semua makhluk hidup. Tetapi di dalam Al-Quran kalau tidak salah itu diciptakan dari air ya. Iya. Makanya saya mencoba kenapa ada perbedaan penciptaan ini di antara kedua kitab ini gitu loh. Oh, ya. Itu yang mau saya pertanyakan karena yang namanya penciptaan itu kan kalau sudah berbeda dari asalnya berarti kan ada yang tidak sinkron di sini gitu loh. Iya. Jadi tema kita terkait dengan penciptaan alam semesta atau terfokus kepada satu makhluk, manusia saja atau binatang atau gimana gitu. Karena di alam yang saya tinggali sekarang ini itu nggak ada manusia, cuman saya sendiri gitu loh. Waduh, bahaya dong sendirian di sana. Emang nggak kesepian di situ? Nggak juga. Ini saya lagi di Pluto ini, Bang. Lagi lakukan penelitian apakah di sini sama seperti di bumi, penciptaannya prosesnya dari air, atau di sini mana tahu dari ketuban kuda gitu. Ini perlu penelitian. Oh gitu. Iya. Oke, silakan, mungkin narasinya silakan dibangun. Nanti saya coba timpali. Silakan, Bang. Oke. Jadi sebelum bernarasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk makhluk bumi, terutama Pak Si Jabat ya, dari makhluk bumi ini berkeluh kesah kita ini semua Pak Jabat. Kenapa mesti ada tanaman, mesti ada tumbuhan, mesti ada air, alam semesta ini gitu loh. Nah kita ini makhluk bumi ini ingin mengetahui sebenarnya ini penciptaannya siapa begitu dan prosesnya seperti apa. Nah kebetulan ada makhluk dari Pluto yang namanya sang penerjemah gitu akan memberikan keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk itu teman-teman, topik hari ini ya sang penerjemah dari Pluto akan memberikan instruksi khusus dan pembelajaran buat kita semua yang ada di bumi. Kira-kira begitu. Dari bumi mewakili oleh Pak Si Jabat. Silakan Pak Jabat, monggo. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kita di sini hanya berdiskusi, bukan namanya kita saling menghujat, saling menghina, bukan. Tetapi kita di sini menguji kebenaran sejauh mana. Apakah benar makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan dari tanah atau dari air? Karena apa yang diciptakan dari tanah, maka kebutuhan hidupnya pasti dari tanah. Untuk kebutuhan pertumbuhannya, sedangkan air itu hanyalah sebagai penyempurna. Kalau dibilang air itu apalah ya? Yang memberikan kehidupan. Tetapi untuk pertumbuhan dari makhluk ciptaan itu tetap dia
berasal dari tanah. Karena tubuh wujud itu dari tanah. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Ada lagi? Ya cukup, sementara cukup. Baik. Terima kasih atas paparan dari saudara. Jadi Al-Quran itu sangat tegas, Bang, terkait dengan penciptaan alam semesta. Al-Quran itu mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulli dabah. Mimma. Jadi memang dikatakan berasal dari ma. Ma itu air, ya. Jadi Al-Quran menerangkan Allah telah kau bantu negara Arab itu lawan Israel itu, takut semua mereka, nggak berani. Waduh, ini orang ini berita gimana ini sih? Ini. Sebentar. Coba yang lepas dari kerangkeng ini, makhluk dari Mars ini. Itu makhluk dari Mars. Planet lain itu mengganggu itu. Ya. Dari Mars. Itu salah satu planet yang dekat dari neraka, paling dekat dari neraka. Dilanjutkan. Iya, jadi Al-Quran menerangkan seperti yang saya urai tadi di awal, bahwa segala aspek penciptaan, utama dari jenis hewan yang diterangkan di dalam Al-Quran itu, salah satunya jenis hewan ini semua bersumber dari air. Tapi kalau diterangkan bahwa penciptaan makhluk hidup itu berasal dari air, itu diterangkan juga di dalam Al-Quran. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ar kanata ratsqan fafataknahuma. Jadi situ dikatakan kesemuanya. Waja'alna minal ma, lagi-lagi air. Kulla syai'. Jadi semuanya itu berasal dari air. Afala yu'minun. Ya, apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak berpikir? Nah, sekarang mari kita telaah lebih rinci, ya. Apakah benar bahwa aspek kehidupan di dalam keberadaan kita sebagai makhluk hidup, bahwa rangkaian demi rangkaian itu diurai yang mana sumbernya memang betul-betul dari air. Jadi ayat Al-Quran itu tidak ambigu, ya, gamblang sekali menjelaskan bahwa semua aspek yang hidup di atas bumi ini itu bahan baku penciptaannya berasal dari air. Nah, namun yang perlu dipahami di sini bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu juga mengurainya lebih jauh, ya, bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya di atas air, agar Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini diterangkan di dalam Al-Quran dan diurai oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Artinya bahwa tahta atau kebesaran Allah itu tahtanya memang menyelimuti air, di atas permukaan air. Ya, ini yang perlu kita jelaskan lebih dulu, agar supaya diketahui bahwa aspek dalam kehidupan menurut Al-Quran itu bahan bakunya awalnya dari air. Kalau dikatakan dari tanah, yang ditumbuhkan kemudian dari tanah itu adalah hal-hal yang bersumber dari air itu juga. Apapun dari tanah tidak akan bisa mengeluarkan biji-bijian kalau tidak ada unsur air di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa Al-Quran dengan hasil penemuan sains itu selaras, yang mana menerangkan bahwa segala kehidupan di atas muka bumi ini itu unsur bakunya adalah air. Jadi Al-Quran dan juga sains itu sangat berkesesuaian. Itu sementara, silakan. Terima kasih, Bang. Jadi Abang menyatakan bahwa segala sesuatunya berasal dari air, iya kan? Iya. Tetapi sangat jelas dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, dari tanah, ya kan? Tetapi manusia itu tetap membutuhkan air, karena itulah sebabnya dikatakan air adalah kehidupan. Tetapi wujud
dari fisik yang sebenarnya itu diciptakan dari tanah, karena dialah yang berwujud padat, ya kan? Sama seperti tumbuh-tumbuhan, hewan itu diciptakan dari tanah, dan terbukti secara sains jika pada waktu makhluk hidup itu mati, dia akan kembali menjadi tanah, bukan menjadi air. Karena jika dari air dia diciptakan, maka dia tidak akan bisa berwujud padat. Karena segala sesuatu yang diciptakan itu harus sesuai harus sesuai dengan sains kalau kita mau pelajari, ya kan? Bahkan tidak ada yang bisa menyangkal bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Semua mengatakan pasti dari debu tanah. Tidak pernah manusia diciptakan dari air. Tetapi air itu dibutuhkan sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup tersebut. Maka itu yang saya mau pertanyakan. Kenapa di dalam Quran dikatakan makhluk hidup lainnya itu diciptakan dari air, bukan dari tanah? Karena setiap makhluk hidup, seperti contoh lah saya bilang, contoh sederhana yang paling gamblang banget itu seperti ikan. Ikan itu jika dia diciptakan dari air dan dia hidup di dalam air tanpa diberikan makanan dari yang debu tanah, dia tidak akan pernah bisa hidup. Hanya dengan air saja dia dikasih ini, dia tidak akan bisa gemuk itu air. Tidak akan bisa gemuk itu ikan. Hanya dengan minum air saja. Karena apa? Makanan dia tetap harus dari debu tanah. Karena itulah wujud yang menumbuhkan kedagingan dari makhluk hidup tersebut. Seperti tumbuh-tumbuhan sama. Itu semuanya debu tanah semua. Tetapi air itu sumber hidup. Tanpa air semua makhluk hidup akan mati. Itu yang saya pelajari semua. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa makhluk hidup itu dari tanah, itu juga harus diurai. Apakah benar bahan baku dari kehidupan dari jasad manusia itu dari tanah? Atau yang dimaksud dari tanah itu adalah unsur saripati yang asalnya dari tanah gitu loh. Nah, di mana saripati ini tentu awalnya bermula dari air. Tidak ada kehidupan kalau tidak diawali dengan itu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, kalau dikatakan dari tanah nggak mungkin. Tapi kalau dikatakan unsur yang mensifati tanah, intisari yang dihasilkan dari sana, iya. Tapi kalau dikatakan debu yang kemudian menjadi bahan baku manusia, itu tidak rasional. Itu bertentangan dengan ilmu sains, ilmu kedokteran. Yang dimaksud berasal dari tanah itu adalah saripati yang kita makan. Tengoklah misalnya, apa yang menjadi janin? Gitu. Tentu saripati yang dimakan oleh manusia. Apa yang dimakan oleh manusia? Apakah tanah? Apakah debu? Tentu tidak. Tapi apa yang dihasilkan dari tanah itu? Itulah yang membuat menjadi saripati yang ada pada diri manusia. Dan yang berasal dari tanah itu tumbuh berkembang, asasnya jelas, ya, inti materinya itu adalah air. Ini yang kita makan. Makanya ibu yang menyusui itu harus perbanyak makan makanan yang mau kemanapun, mau makan daging misalnya. Makan daging sapi misalnya, supaya janinnya atau susunya itu prosesnya banyak. Nah, daging sapi ini tidak akan mungkin ada daging sapi kalau daging sapi itu tidak makan tumbuhan. Tumbuhan asalnya dari tanah. Nah, tumbuhan ini ketika di tanah, hidup karena adanya apa? Air, bukan karena adanya debu. Sederhana sebenarnya untuk mengurai kebenaran Al-Quran itu. Nah, kalau dikatakan bersumber dari tanah sebagai bahan baku, ini celaka. Karena tidak rasional kemudian bahwa manusia itu benar-benar unsur tanah ini sendiri yang kemudian menjadi manusia dari kehidupan, enggak. Tapi yang dikatakan dari tanah, itu maksudnya adalah saripati yang muncul dari tanah itulah yang menjadi biang kehidupan. Itu. Jadi adanya fotosintesis misalnya, ya, fotosintesa ya, proses bagaimana tumbuhan itu memasak makanannya misalnya. Diurai oleh matahari, tapi sumbernya dari air. Makanya kalau kita berbicara mengenai konsep di dalam kitab Kejadian, itu bertentangan berat
dengan apa? Dengan sains. Kok bisa ada tumbuhan tidak ada sinar matahari gitu? Kok bisa ada siang tidak ada mataharinya? Ini tidak berkesan. Tapi yang diterangkan kemudian oleh para ilmuwan yang baru ditemukan belakangan ini, ternyata teori itu sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika Al-Quran menceritakan bahwa manusia, kehidupan alam semesta tadinya berasal dari air, itu nggak akan mungkin ada yang bisa bertentangan ketika filosofi Al-Quran ini itu diurai berdasarkan keilmuan. Itu yang berani saya ungkapkan. Makanya Al-Quran itu sangat gamblang mengatakan, waja'alna minal ma kulla syai' hayy. Ya, kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air. Al-Quran menguraikan itu. Makanya orang-orang yang memiliki kepiawaian di dalam mengurai Al-Quran dan tujuannya memang mencari kebenaran berasas terhadap sains, maka yakin dan percaya orang itu akan minimal mendekati hidayah. Karena mereka, loh kok bisa Rasulullah Muhammad SAW ini pernah belajar di mana? Kok bisa diurai yang kayak begini? Siapa yang mengajarkan beliau ini? Kalau bukan karena bisikan dari langit, ini nggak mungkin dia tahu. Bisa-bisanya dia mengatakan, kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kok bisanya gitu loh? Dari mana dia tahu? Padahal yang dimakan itu adalah apa? Onta, biji-bijian, kacang-kacangan, gandum. Mana ada dari air? Tapi kenapa kemudian beliau melalui Al-Quran yang diwahyukan kepadanya mengatakan, waja'alna minal ma kulla syai' hayy. Hebat kan beliau itu? Kalau dia adalah seorang yang tidak menerima wahyu dari langit, dia harus dikasih gelar profesor dari segala profesor, ilmuwan dari segala ilmuwan. Itu. Karena yang kayak begini 1400 tahun tanpa alat-alat, hidup di zaman yang sangat jahiliyah, bisa mengurai satu perspektif keilmuan yang belakangan ditemukan dengan biaya yang miliaran, bahkan triliunan untuk menemukan titik kebenaran sumber daripada kehidupan itu. Beliau hanya dengan duduk mengajar, datang wahyu kepadanya, sampaikan kepada manusia, wahai Muhammad, waja'alna minal ma. Bahkan seruannya di awal, awalam yaral ladina kafaru. Apakah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah satu? Lalu kemudian pernyataan beliau 1400 tahun, teori Big Bang itu membuktikan, oh ternyata langit bumi tadinya satu, kemudian mereka terpisah. Al-Quran menguraikan lebih dulu. Sementara kalau kita perhadapkan dengan kitab Kejadian milik teman-teman, itu irasional, tidak masuk akal gitu loh. Padahal budaya daripada Romawi, Yunani itu jauh lebih duluan berkembang. Keilmuan, pengetahuan, apapun itu sudah melakukan berada pada kondisi di mana Romawi Yunani ada pada tataran peradaban yang sangat luar biasa, sementara Arab pada masa itu adalah bangsa jahil, bangsa yang ummi. Tapi kok ke depan dia justru cemerlang memberitakan hal-hal yang gaib seperti ini. Ini gaib karena pada waktu itu belum ada penelitian. Tetapi setelah diurai oleh ilmuwan dan perkembangan zaman ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Al-Quran lebih berkesusahan. Gitu loh Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya data akurat di dalam Bible yang mengatakan bahwa unsur kehidupan semua bahan bakunya itu berasal dari tanah. Kita uji kebenarannya. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Jadi begini Bang. Jadi kalau kita berbicara secara sains Bang, apa yang Abang utarakan tadi, bahwa makhluk hidup diciptakan dari air itu gugur dengan sendirinya Bang. Kenapa saya katakan seperti itu? Sangat jelas, air itu adalah benda cair, tanah itu benda padat. Ya, jika makhluk diciptakan dari benda cair, maka tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dari air, jika kena sinar matahari dia akan meleleh Bang. Tetapi tanah kena sinar matahari dia akan tetap berwujud. Itulah sebabnya kenapa di dalam Alkitab itu sangat jelas dikatakan bahwa tanah yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Artinya apa? Memang air itu bermanfaat untuk memberikan kehidupan. Itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan
makhluk hidup. Karena tanpa air, makhluk hidup tidak akan pernah bisa hidup. Karena sudah jelas, bahkan tidak pernah dikatakan tanah kehidupan, tidak pernah, yang ada air kehidupan. Betul sekali. Tetapi penciptaan itu, unsurnya tetap dia dari debu tanah. Kenapa saya katakan seperti itu? Dan secara sains sudah terbukti bahwa setiap makhluk hidup yang mati akan kembali kepada asalnya, kepada debu tanah. Karena segala sesuatu yang diciptakan, dia akan kembali kepada asalnya. Dia tidak pernah diciptakan dari air, matinya kembali menjadi air. Dia diciptakan dari tanah tapi kembali menjadi air. Itu tidak pernah. Sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia yang diciptakan dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Dan ruh manusia yang diberikan, yang ditiupkan oleh Allah sendiri akan kembali kepada dia. Semua kembali kepada asalnya. Itulah kalau kita berbicara secara sains dan ilmiah. Dan sesuai dengan apa yang kita imani, ya seperti itu. Dan dia akan kembali kepada asalnya. Jadi memang sama seperti tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu semua dari tanah semua. Karena apa? Kenapa tumbuh-tumbuhan itu berasal dari tanah? Padi, roti, kopi, dan lain sebagainya itu semua dari tanah. Bahkan yang seperti yang saya katakan tadi, ikan sendiri pun yang hidup di dalam air, dia tidak bisa hidup hanya dengan air saja. Dia tidak akan bisa gemuk kalau tidak dikasih makan. Dan makanan itu pasti dari debu tanah. Kira-kira seperti itu. Makanya tadi Abang mengatakan semua berbicara tentang saripati. Saripati di situ bukan merujuk kepada benda cair. Itu bukan merujuk kepada benda cair kalau kita berbicara saripati. Tetapi ada saripati itu yang sudah bercampur dengan air. Karena apa? Karena wujud dari makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari air. Karena itulah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Sama seperti manusia. Manusia itu tidak akan pernah bisa bertahan hidup kalau cuma hanya makan saja tanpa minum. Tetapi wujud dari awal penciptaan itu tetap semua berawal dari debu tanah. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Jadi ya silakan. Jadi kalau seperti Abang bilang tadi, kalau kayak di Alkitab, boleh kita lihat di Kejadian 1 ayat 11. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi kalau kita merujuk ke sana semua, ya intinya semua awal penciptaan itu ya dari tanah. Tetapi setelah penciptaan itu, makhluk hidup membutuhkan air sebagai sumber hidupnya. Karena manusia, makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari air. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, jadi saya gambarkan secara logika aja, Bang. Coba kita ambil pembuktian secara sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ambil satu wadah, isi air. Lalu ambil satu wadah juga, isi dengan tanah. Di mana tanah ini kering, gersang, kering, pokoknya tidak ada unsur air sedikit pun di dalamnya. Simpan di situ tumbuhan, kemudian di atas tanah yang kering tadi, lalu simpan juga tumbuhan di atas air yang sama sekali tidak ada unsur tanahnya. Kira-kira hasil daripada riset yang kita lakukan secara sederhana ini tumbuhan nantinya akan tumbuh di yang air tok tanpa tanah atau tanah tok tanpa sedikit pun air. Saya yakinkan kepada saudara, dalam waktu 24 jam yang akan mati adalah tanaman yang Anda simpan di atas tanah yang tidak ada air sama sekali. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan yang Anda simpan di atas air yang tanpa tanah sebutir pun itu akan bertumbuh. Jadi tanah ini hanya wadah untuk menghidupkan, tapi unsur awalnya itu air gitu loh. Makanya di kitab Kejadian itu tidak sedikit pun Tuhan menyentuh adanya tanah di situ. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi kosong, apa yang diurai di sana? Air.
kehidupan, kekuatan, udara, Tuhan melayang di atas permukaan air, bukan melayang di atas permukaan tanah. Kenapa? Karena segala aspek kehidupan itu bermula dari air. Ini yang diurai oleh sains, dan 1400 tahun silam itu sudah diurai oleh Al-Quran. Kalau Anda membawa kitab Kejadian nomor 11 di bab 1, berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Oke, tapi apakah tanah mampu menghidupkan tunas muda tanpa air? Sebaliknya, apakah air mampu menghidupkan tunas muda tanpa tanah? Bisa. Apa pembuktiannya? Ambil kacang hijau, simpan di tempat yang tidak ada tanahnya, letakkan di situ, siram air, tumbuh. Sebaliknya, ambil kacang hijau, kasih tanah yang kering, yang tidak ada unsur air 1% pun. Bisa tumbuh enggak? Tidak. Ini Al-Quran sudah mengurai kebenaran itu. Al-Quran sudah membuktikan kebenaran ilahi. Tidak berdasar atas penelitian. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu seketika itu, dia sampaikan. Belakangan baru silakan manusia membuktikan itu. Makanya Al-Quran mengatakan, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, tentu engkau akan menemukan banyak kesalahan, banyak pertentangan di dalamnya. Ini Al-Quran loh yang bercerita. Tapi adakah kitab lain berani mengatakan begitu? Andaikan kitab perjanjian lama ini bukan dari pencipta langit dan bumi, maka manusia akan menemukan banyak kesalahan di dalamnya. Berani ke perjanjian lama menuliskan data seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kitab itu syarat dengan kesalahan, Pak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apatah lagi perjanjian baru. Padahal kalau dipikir, yang menuliskan seorang tabib, seorang dokter, yang menuliskan adalah ahli kitab, yang menuliskan, yang menyusunnya adalah orang-orang terpelajar. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri, tidak melakukan penelitian, tidak seminar, tidak ke laut, tidak kemudian menggali tanah kemudian dia teliti, tidak. Semata-mata wahyu dari Allah kemudian disampaikan. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk mereka yang berpikir. Ketika saudara berani mengambil data ini, maka saya katakan saatnya Anda berpikir, kemana dan di mana, serta dari mana. Rasulullah Muhammad SAW mengambil data ini. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ar kanata ratkan fafatahna. Penekanannya, waja'alna minal ma' kulla syai' hayya. Segala sesuatu dihidupkan berasal dari air. Cobalah, teliti silakan. Ambil air, ambil tanah. Tanah yang betul-betul kering. Tidak ada unsur air 1% pun di dalamnya. Simpan tumbuhan apapun, tidak akan tumbuh. Makanya, Allah menghidupkan yang maha hidup ini, menghidupkan unsur kehidupan itu dari air. Al-Quran mengurai itu. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi segala sesuatu yang hidup, semuanya berasal dari air. Bukan berasal dari tanah. Tanah itu cuma wadah. Tapi air adalah sumber. Silakan. Nah, jadi begini Bang, seperti yang Abang contohkan tadi, kalau kita melakukan penelitian, ada tanah, ya kan yang kering, ada air, kasih biji, tadi, kacang apa? Ya, kacang hijau. Kacang apa sih? Kacang hijau, kacang terus membunyi, boleh lah. Yang numbuh itu pasti yang di dalam air, itu jelas. Tetapi perlu Abang ketahui, ya kan? Air itu adalah penyempurna Bang. Tetapi wujud dari awal semuanya itu dari tanah Bang. Itu yang kita bahas di sini Bang. Wujud dari makhluk hidup itu berasal dari mana sih? Itu yang kita bahas di sini. Bukan masalah dia hidup atau enggaknya. Kan sudah saya katakan tadi, manusia tanpa air pun manusia akan mati. Tetapi awal semua penciptaan itu dari debu tanah. Tetapi air itu adalah memberikan kehidupan. Itu penyempurna Bang. Itu nanti efek selanjutnya penyempurna untuk kehidupannya. Tetapi awal penciptaan itu dari tanah Bang, yang berwujud padat Bang, bukan berwujud cair Bang. Itu yang mau saya perlu tegaskan. Makanya begini Bang, apa mungkin menurut Abang lah, coba saya tanya nih, apa iya yang di dalam kitab Taurat itu sudah diubah masalah penciptaan yang dari tanah menjadi dari air?
Menurut abang gimana? Iya, jadi gini, yang diurai di dalam proses penciptaan yang Anda maksud itu bukan alam semesta, tapi Adam. Sama seperti Al-Quran. Nggak ada bedanya. Adam dari tanah. Tapi kalau dikatakan alam semesta, unsurnya itu dari air. Nah, sekarang mari coba kita lihat. Apa yang diurai oleh Al-Quran terkait dengan yang tadi. Waja'alna minal ma' kulla syai' hayya. Termasuk Adam. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Apakah Adam demikian? Yes. Berarti Adam diciptakan dari air, bukan Betul. dari tanah. Bukan dari tanah. Nah, ini dia. Jadi bahan yang digunakan oleh Allah itu tanah. Tapi unsur kehidupan yang menyebabkan kemudian adanya kehidupan, Allah menggunakan air sebagai sumber kehidupan itu. Itu yang saya katakan sama abang tadi. Semua penciptaan itu dari tanah, tetapi air itu adalah memberikan kehidupan. Enggak. Keliru, Bang. Begitu loh, Mari Bang. kita buktikan. Karena gini, Bang. Contoh, Bang. Ya. Kalau tubuh manusia saja sudah dikatakan dari tanah diciptakan, ya kan? Maka tubuhnya hewan, ya kan? Itu hampir sama loh dengan tubuh manusia loh. Apakah dia bukan dari tanah diciptakan? Apakah dia dari air? Dan memang jika itu dari air, kenapa manusia tidak dikatakan diciptakan dari air? Itu, Bang. Ya, jadi gini, Bang. Kalau manusia itu dicipta dari tanah, maksudnya itu manusia itu intisari, saripatinya berasal dari tanah. Di mana apa yang bersumber dari tanah itu cikal bakal keberadaannya bersumber dari air. Coba Anda ke rumah sakit, periksa badan Anda, apakah di dalam tubuh Anda itu ada unsur tanah? Anda tidak akan temukan itu. Yang ada adalah unsur air. Nah, kalau dikatakan ada unsur tanah, kita belum pernah menemukan ada luka yang keluar tanah. Oh, ada tanah keluar dari luka aku enggak. Yang ada adalah air. Inilah bukti yang sederhana bahwa memang manusia itu asalnya dari air. Seperti yang diterangkan Al-Quran. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Berarti abang apa namanya tidak meyakini kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Sorry Bang ya. Kalau dikatakan manusia berasal dari tanah, saya mengamini, tapi yang dimaksud berasal dari tanah adalah unsur-unsur yang berasal dari tanah itu. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Bukankah tadi saya mengurai bagaimana seorang ibu membutuhkan nutrisi, di mana nutrisinya itu sumbernya semua dari tanah, dan semua aspek yang bersumber dari tanah itu berasal dari air. Kacang-kacangan nggak bisa tumbuh tanpa air, kan gitu ya. Terus sayur-sayuran nggak bisa tumbuh tanpa air. Nggak ada itu sayur bisa tumbuh tanpa air. Wadahnya bisa di tanah, boleh. Sekarang kan sudah muncul penemuan. Ternyata dari dedak yang dibasahin air bisa menumbuhkan tumbuhan, tidak ada unsur tanah di dalamnya. Gitu loh, Bang. Kan itu yang saya bilang sama abang tadi, bahwa air itu adalah kehidupan, sumber hidup. Tanpa air semua makhluk akan mati. Berarti Al-Quran tidak salah. Al-Quran mengatakan segala yang hidup kami ciptakan berasal dari air. Berarti manusia diciptakan dari air. Segala yang hidup, ini betul. Itu betul itu. Berarti bukan dari tanah ya? Loh, Abang, ketika manusia dicipta dari tanah, itu bukan berarti tanah yang menjadi manusia. Tetapi unsur saripati dari tanah itu yang kemudian membias menjadi makhluk hidup berupa manusia. Maka dikatakan ya dari tanah. Gitu loh Bang. Tapi bukan berarti tanahnya yang langsung menjadi manusia, tidak. Begini Bang, itu yang saya bilang tadi ya kan. Yang namanya saripati tanah, ya kan? Berarti kan unsur tanah kan yang ada di situ. Ya. Kalau saripati tanah, ya kan? Maka itu yang saya katakan tadi. Apakah makhluk hidup itu diciptakan dari tanah, saripati tanah itu, atau memang dari air? Kalau memang abang mengatakan manusia pun diciptakan dari air, ya saya tidak bisa melarang abang kan gitu. Itu yang mau saya pertanyakan di sini, Bang.
Karena yang setahu saya, tanah itu adalah wujud padat. Kenapa tumbuh-tumbuhan, ikan yang serba daging seperti tubuh kita ini berwujud padat? Pada saat kita kena sinar matahari, kena panas, dia tidak meleleh, tidak mencair. Karena dia unsur padat. Seandainya itu diciptakan dari air, maka yang terjadi adalah meleleh. Karena air tidak pernah dikatakan benda padat, melainkan benda cair. Kan seperti itu. Tetapi kalau untuk masalah populasi perkembangan hidupnya, dia membutuhkan air. Makanya itu unsur yang kedua. Air itu yang menghidupkan nantinya. Kan gitu kan? Yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Tetapi kalau wujud dari pertama penciptaan itu tetap berwujud dari tanah. Seperti itu, Bang. Iya, terus? Makanya itu kan yang saya tanyakan sama Abang. Abang tadi mengatakan bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari air. Ya kan? Berarti kalau hewan pun diciptakan dari air, maka kenapa tubuh manusia dikatakan di dalam Quran diciptakan dari tanah, debu tanah, saripati tanah. Padahal dagingnya hewan dengan daging manusia itu sama, Bang. Iya. Itu yang mau saya pertanyakan di sini. Karena apa? Kok bisa ada perbedaannya di dalam kitab Taurat sama di Al-Quran gitu kan? Apakah mungkin dulu kitab Taurat itu yang diubah, yang salah, sehingga dibenarkan di Quran? Kan itu yang mau saya tanya sama Abang. Apakah jika itu diubah pada zaman dulu, kitab Taurat itu, apakah keuntungan bagi umat Yahudi untuk mengubah itu menjadi dari tanah? Kan gitu loh. Jadi gini, Bang. Jadi gini. Kita harus melihat dari perspektif secara keseluruhan, bukan hanya konsep iman dan penolakan kebenaran yang semata-mata bersumber terhadap penolakan kepada Al-Quran. Saya bukannya mau mengajar kepada Abang, tapi saya habiskan waktu belajar tentang Quran, belajar tentang Bible. Jadi ketika Abang mencoba untuk mencari kebenaran dalam perspektif Al-Quran yang menerangkan bahwa segala aspek kehidupan di atas muka bumi ini Tuhan asalkan dari air. Apakah kemudian orang-orang dahulu tidak memahami sampai ada data perubahan terhadap konsep itu? Saya katakan tidak. Al-Quran pun mengatakan seperti yang diurai kemudian di dalam surah Al-Hijr. Allah menerangkan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini Al-Quran menerangkan itu. Apakah kemudian saya salah atau Al-Quran salah dengan mengatakan bahwa kami jadikan segala yang hidup itu bersumber dari air? Tidak sama sekali. Apakah penolakan Anda setelah saya mengurai bahwa itu juga memang betul dari air sesuai dengan Al-Quran, Anda masih menolak? Boleh. Tapi bagaimana kalau misalnya data yang ada di kitab Anda sendiri yang mengatakan kehidupan itu berasal dari air? Contoh misalnya di Perjanjian Lama, di kitab oleh air. Itu loh, Bang. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kehidupan di alam semesta ini ditopang oleh keberadaan air sebagai sumber kehidupan, itu tidak mungkin salah. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Sudah nyata, sains membenarkan Al-Quran. Sudah nyata di hadapan kita penelitian yang kita lakukan secara sederhana sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, afala yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Mengapa mereka tidak berpikir? Afala ta'qilun. Nah sekarang kalau Anda mengatakan dari tanah, bukti di dalam kitab Anda sendiri menerangkan bahwa apa yang Tuhan muliakan di atas muka bumi, diterangkan langit itu ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Apa indikasi yang kemudian bisa kita terangkan dari data ini? Bumi berasal dari air. Bumi ini adalah sumber kehidupan. Berarti muatan daripada bumi itu adalah air. Dan dari airlah segala sesuatu itu diberi kehidupan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Ini yang diurai oleh kitab saudara. Jadi begini, Bang. Silakan. Jadi kalau makanya saya katakan tadi bahwa air itu adalah yang memberikan kehidupan, ya kan? Tetapi kalau wujud penciptaan itu semua dari tanah. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan apa di situ? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam
bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa Allah itu harus melayang-layang di permukaan air di situ? Kenapa bukan melayang-layang di atas permukaan tanah? Itu memiliki makna, Bang. Karena apa? Disitulah pada saat Allah melayang-layang di atas permukaan air, memberkati itu air, apa namanya? Karena air inilah nanti yang akan memberikan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tetapi asal dari semua makhluk hidup itu berasal dari tanah. Maka semua diciptakan dari tanah, lalu diberkatinya dia melayang-layang di atas permukaan air untuk memberkati air ini supaya memberikan kehidupan kelak nantinya di saat mereka sudah diciptakan dari tanah, memberikan kehidupan kepada makhluk hidup tersebut. Itu makna dari situ, Bang. Jadi di dalam kejadian itu sangat jelas, Bang. Jadi kalau kita berbicara roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu bukan asal-asal dengan dia melayang-layang di situ. Tetapi itu untuk memberikan bahwa menyatakan bahwa air nanti yang akan memberikan kehidupan kepada makhluk hidup yang diciptakan dari debu tanah itu. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya. Jadi gini. Coba kita urai dari apa yang diterangkan oleh kitab Kejadian 1 itu. Kita urai saja dulu. Apakah ketika Tuhan mencipta lebih dulu tanah daripada air? Sebagai sumber nih. Ini kita berbicara mengenai sumber kehidupan. Adakah Tuhan kemudian menciptakan tanah? Begini, Bang. Kalau di dalam kejadian ini, Bang, kan dikatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Langit itu merujuk kepada apa? Ruang hampa. Berarti kalau ruang hampa berisi udara, ya kan? Kalau dikatakan dan bumi itu terdiri dari apa? Air dan tanah. Itu satu kesatuan itu, Bang. Air dan tanah itu satu kesatuan dalam penciptaan. Itulah bumi. Sedangkan langit itu merujuk kepada apa? Ruang hampa dan udara. Makanya Allah itu tidak pernah berfirman, Allah menciptakan udara, Allah menciptakan air, Allah menciptakan tanah. Tidak pernah. Tetapi langit dan bumi. Itu satu kesatuan secara menyeluruh itu, Bang. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu, Bang. Seperti itu. Iya, saya paham. Tapi yang perlu Anda lihat di sini adalah pada proses penciptaan awal mula berdasarkan kejadian, kitab Kejadian. Di situ jelas bumi belum berbentuk, bumi masih kosong. Berarti belum ada unsur tanah di dalamnya, belum ada bentukan tanah di situ. Ya. Lalu kemudian yang ada justru air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dengan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tapi belum ada matahari. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Jadi air dulu yang menjadi unsur pertama, bukan tanah. Ya, jadilah air. Nanti di hari ketiga, keempat, dan seterusnya, baru di situ muncul kemudian peranan tanah. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan benih dari tanah. Tapi unsur apa yang menghidupkan? Air. Makanya dikatakan segala sumber kehidupan itu bermula dari air. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak ada yang salah di situ. Jadi begini, Bang, kalau yang Abang katakan tadi, bumi belum berbentuk dan kosong. Arti bumi belum berbentuk dan kosong di situ. Artinya apa? Bukan berarti air dan tanah belum ada. Itu sudah ada. Tetapi segala sesuatu belum ada diciptakan di situ. Makhluk hidup apapun belum ada di situ. Itu, Bang. Itu makna dari bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi air dan tanah itu sudah ada, bahkan batu pun sudah ada karena itu udah satu unsur keseluruhan itu bumi di bumi itu gitu loh. Tetapi makhluk hidup lainnya itu belum ada diciptakan, masih kosong. Makanya dikatakan belum berbentuk dan kosong. Seperti itu, Bang. Iya, itu penafsiran. Tapi pada proses kejadian berikutnya kan air yang memiliki peranan, bukan tanah. Tanah itu hanya sebagai wadah, tetapi airlah sebagai sumber dari kehidupan itu. Itu yang saya katakan kepada. Iya, betul yang Abang bilang. Memang air itu, makanya saya katakan sama Abang tadi, air itu diberkati supaya memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Tetapi wujud dari makhluk hidup yang diciptakan itu dari tanah, Bang. Seperti itu, itulah yang saya katakan sama Abang tadi. Iya. Gitu loh.
Air itu Ya memang itu silakan kemudian saudara dengan perspektif saudara, itu hak saudara untuk memahami itu. Tapi saya tetap berdiri pada posisi Al-Quran, bahwa yang diterangkan Al-Quran adalah waja'alna minal ma kulla syai' hayya. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Silakan kumpulkan para ahli, bantah Al-Quran ini. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa bukan air tapi tanah, itu kita bisa lihat. Nah, seperti ini Bang, karena Abang sudah berkata seperti itu, ya kan? Makanya saya tanya sama Abang, jika makhluk hidup mati, apakah dia berubah menjadi air atau berubah menjadi tanah? Itu bukan yang diterangkan Al-Quran. Itu bukan yang diterangkan dari Al-Quran, itu tanah kembali kepada tanah. Maksud saya gini Bang, kita berbicara secara sains Bang, karena Abang tadi berbicara katanya. Iya, betul. Apakah kemudian sebelum menjadi tanah itu tidak ada unsur kembali kepada air? Yang pertama itu pembusukan Bang, pada jasad manusia itu. Ketika pembusukan apa yang kita lihat? Air, bukan tanah. Jadi begini Bang, karena air itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk, maka itu yang saya katakan tadi, air dan tanah itu adalah satu kesatuan. Iya kan? Seperti tubuh manusia tanpa air itu akan mati, tumbuh-tumbuhan tanpa air akan mati. Iya kan? Tetapi wujud asli dari penciptaan itu dari tanah, Bang. Makanya secara sains pun sangat jelas bahwa semua makhluk. Sains mana yang mengatakan bahwa semua kehidupan itu berasal dari tanah? Sains mana? Sains membuktikan Bang bahwa semua makhluk hidup yang mati akan kembali menjadi tanah Bang. Kalau itu iya. Sekarang begini, coba pergi ke Toraja. Lihat di Toraja sana Bang. Yang tergerus dari jasad manusia yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, itu airnya sampai tinggal kulit dan tulang pun yang tersisa itu tidak ada tanah di situ. Kembali ke tanah itu maksudnya karena dia disimpan di tanah. Tapi itu pemisahannya Bang. Kan saya katakan sama Bang. Coba Anda lihat di dalam peti jenazah, peti mayat yang ada di Kabupaten Toraja yang sudah puluhan tahun. Apakah ketika dibuka petinya di situ ada tanah? Tidak. Tidak ada tanah sebiji pun, tidak ada. Jadi begini kembali ke tanah artinya itu dikubur di tanah. Bang, itu yang dimaksud di situ. Tapi begini, unsur yang keluar dari jasad ini adalah unsur air, bukan tanah. Belum pernah kita melihat ada orang yang mayatnya dibuka setelah dia membusuk yang keluar tanah. Tapi ada apa yang keluar? Air. Jadi begini Bang, makhluk hidup itu terdiri dari dua Bang. Iya kan? Benda cair dan benda padat. Benda padat itu itulah tubuhnya. Ini kita berbicara mengenai sumber. Benda cair itulah yang meresap pada tubuh dari makhluk itu kan, seperti tumbuh-tumbuhan sama ada benda cairnya. Sama seperti manusia ada benda cairnya, ya kan? Tetapi wujud yang bisa membuat dia berdiri tegak, yang bisa dia berdiri kokoh adalah wujud padatnya. Maka semua makhluk itu diciptakan dari debu tanah yang berwujud padat. Orang kalau tidak ada air di dalam dirinya tidak bisa berdiri. Kan sudah saya katakan sama Abang, air itu kan penunjang yang diberikan untuk memberikan kehidupan, untuk kelanjutan hidupnya. Tetapi karena wujudnya itu berarti tidak salah Al-Quran mengatakan sumber kehidupan itu adalah air. Saya tidak menyangkal bahwa air itu sumber kehidupan. Saya tidak menyangkal itu Bang. Tetapi yang saya pertanyakan itu, apakah wujudnya itu, wujud makhluk hidup ini diciptakan dari air atau dari tanah? Kalau itu yang Anda pertanyakan, sama ketika Anda mengatakan, apakah sayur kangkung itu air? Sayur sama itu. Tapi sekarang, apakah sayur kangkung itu bisa hidup tanpa air? Sayur kangkung itu jelas tanah Bang. Karena apa? Dia itu meresap saripati tanah yang ada terlarut dalam air tersebut. Abang, tidak bisa sayur kangkung itu meresap air kalau di dalam dirinya tidak ada air karena sudah mati. Makanya Al-Quran mengatakan waja'alna minal ma
kulla syai' hayy, segala sesuatu dihidupkan itu berasal dari air. Benar, Bang. Saya Nah, tidak terus menyangkal apa yang itu. Anda perselisihkan? Yang saya perselisihkan itu apa? Hmm. Wujud fisiknya, wujud padatnya itu apakah dari tanah atau dari air? Wujud fisik ini kan Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kan Berarti itu. wujudnya dari air. Kalau wujudnya itu kan unsurnya banyak, Bang. Unsur itu saripati gitu loh. Al-Quran kan menerangkan seperti yang saya terangkan tadi, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama. Terus dikatakan masnun. Ya, artinya apa? Diberi bentuk. Jadi setelah dari air kemudian diambil dari tanah, tanah ini memiliki unsur air di dalamnya, kemudian dibentuk dia, baru ditiupkan roh, hidup dia. Itu yang Gitu loh, saya Bang. bilang. Ini yang diurai oleh Al-Quran. Itu Tapi saya kalau yang katakan. diterangkan bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air, itu tidak ada yang bisa bantah Quran itu. Bahkan Itu Abang yang- pun mengiyakan. Itu Bahkan yang saya 2 katakan. Petrus 3 nomor 5 juga demikian adanya. Kan itu Bumi yang yang saya berasal bilang dari sama Abang. air dan oleh air. Itu yang saya katakan sama Abang tadi, ya kan? Bahwa segala penciptaan itu berasal dari tanah, tetapi air itu adalah satu kesatuan untuk yang memberikan kehidupan. Kan itu yang saya katakan sama Abang, bahwa air itu adalah kehidupan. Betul, saya Oke. tidak menyangkal itu, Bang. Tetapi Oke, yang sekarang saya mari kita buktikan, Bang. Ketika Abang ingin ketika sebelum istri Abang itu hamil, yang terpancar keluar dari kelamin Abang itu pasir, tanah atau air? Itu dulu. saripati. Air kan? Saripati, karena dia saripati yang sudah bercampur dengan air. Artinya apa? Ada nggak tanah di situ, Bang? Ada nggak tanah? Jadi gini, Bang. Begini, Bang. Di dalam air itu sudah ada saripati tanah itu, Bang. Itulah sperma itu, Bang. Nah, itu kena Artinya kan? apa? Makanya Al-Quran begini, itu Bang. menerangkan dari tanah. Begini, Tapi Bang. sumber kehidupannya itu dari air. Sederhana kok itu. Kan itu yang saya katakan sama Bang. Berarti penciptaan itu kan dari tanah semua, Bang. Waduh. Artinya gini, sperma yang ada sel airnya itu tidak akan bisa membuahi sel telur. Tetapi saripatinya yang membuat sel telur itu menjadi manusia. Belum Tapi- ada orang makan tanah, Bang. Sampai tanah itu kemudian menjadi sperma. Belum. Yang Jadi ada begini, Bang. adalah tumbuhan yang berasal dari tanah, di mana tumbuhan ini ditopang oleh air. Kan Kemudian sudah saya kita katakan makan. sama Abang. Saya katakan sama Abang, kan dari awal saya bilang, wujud dari pertama penciptaan itu adalah dari tanah. Tetapi setelah dia diciptakan dari tanah, apakah dia bisa bertahan hidup? Tidak akan bisa bertahan hidup tanpa air, karena air adalah kehidupan untuk makhluk hidup. Nah, Kan itu yang berarti saya katakan. Al-Quran tidak salah. Segala Karena sesuatu yang hidup berasal dari air. Kan itu berulang saya bacakan ayatnya. Kalau dari air, makanya saya tanya sama Abang, berarti Abang meyakini kalau manusia itu diciptakan dari air. Iya, betul. Unsur kehidupan itu berasal dari air, gitu loh. Berarti manusia bukan diciptakan dari tanah. Sekarang bukan saya tanya kepada Abang, yang terpancar dari kelamin Abang itu tanah atau air? Itu dulu. Bukan itu sekarang, Bang. Loh, Yang saya tanya Anda sama tanya Abang sekarang. tentang apakah manusia dicipta dari tanah. Sekarang saya tanya, proses penciptaan manusia yang ada di depan kita ini sekarang, istri hamil itu apakah karena kita masukkan tanah ke kelaminnya atau air? Itu dulu. Begini, Bang, yang terpancar itu bukan air, Air. Bang. Bukan air. Yang terpancar bukan air, Bang. Keju, Bukan. Jadi yang air terpancar, susu gitu. ya ampun. Jadi gini, Bang. Jadi yang terpancar itu, ya kan, Eh, saripati yang bercampur dengan air. Artinya apa? Ada dua unsur di situ. Tetapi secara firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, bukan dari air, Bang. Karena apa? Air ini hanyalah penopang yang memberikan kehidupan. Tetapi wujud padatnya, wujud aslinya itu adalah dari tanah. Seperti itu, Bang. Coba saya coba kasih ilustrasi berdasarkan data ya.
Misalnya kita lihat di dalam kitab Imamat 15 nomor 18. Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, ya. Ini membuktikan bahwa ketika di terjemahan lama diterangkan adanya aspek cairan yang keluar berupa mani, maka yang dimaksud di sini adalah air. Gitu loh, Bang. Tidak pernah dikatakan yang keluar adalah tanah mani, tapi air mani. Berarti mani kita itu unsurnya air. Makanya Bang makanya dikatakan ada maninya Bang. Mani ada kan, tidak hanya dikatakan air doang yang terpancar, tetapi air mani. Mani itu iya, merujuk air itu apa? namanya air mani, bukan air tape. Iya, makanya air ini yang diberi nama. Nama air ini adalah air mani. Bukan air tape atau air ketuban, bukan. Iya, kenapa dikatakan air mani? Karena campuran dia di situ, Bang. Jadi Campuran dia tidak apa? merujuk kepada air saja, Bang. Jadi dia tidak pernah dikatakan terpancarlah air. Udah, nggak pernah. Karena air itu berarti kosong, tawar, iya kan? Tidak ada apa namanya? Kalau dibilang itu tidak ada sarinya di situ. Tetapi karena ada sarinya di situ maka dikatakan air mani. Mani itu merujuk kepada sari pati tanah itu. Oke. Gitu. Abang, boleh enggak saya minta tolong sebelum kita lanjut? Ya. Coba Anda buka 2 Petrus 3 nomor 5, bacakan kepada saya. Sebentar. Silakan. 2 Petrus 3 nomor 5. 2 Petrus 3 nomor 5. Iya. 2 Petrus 3 nomor 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya. Bumi berasal dari mana, Bang? Ya. Bumi berasal dari Tadi Abang mengatakan bumi itu meski tidak dikatakan terciptalah tanah, masih berbentuk kosong bumi itu, kata Abang. Tapi sudah ada unsurnya. Nah, sekarang unsur bumi itu berasal dari mana? Makna di sini Bang dikatakan di sini, dan bumi yang berasal dari air dan oleh air. Artinya di situ Bang, bumi itu iya kan? Sudah bercampur dengan air, tanah itu sudah bercampur. Makanya dipisahkan kan air dengan tanah kan di situ kan? Boleh baca terjemahan lamanya situ supaya lebih jelas. Bumi pun dijadikan dari air. Gimana tuh, Bang? Bumi pun dijadikan dari air. Dari air. Iya kan? Salah nggak tuh? Itu terjemahan lama kan? Iya. Makanya disempurnakan. Karena apa? Itu ada kesalahan di dalam penerjemahan di situ. Nah, ini dikatakan di terjemahan baru yang benar. Betul. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, kenapa jadi bumi ini berasal dari mana? Karena bumi enggak bumi ini berasal dari mana menurut terjemahan baru? Ya? Bumi berasal dari mana menurut terjemahan baru? Bumi itu di sini merujuk, Bang. Artinya bumi itu berasal dari air dan oleh air, iya kan? Ini merujuk kepada satu kesatuan bahwa tanah dan air itu adalah satu. Oh, nggak bisa. Bumi berasal dari air. Berarti segala sesuatu yang berasal, dia memiliki hal baru. Yang tadinya belum bumi, menjadi bumi. Dari mana bumi ini berasal? Dari air. Berarti benarlah yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Jadi biar Abang tahu ya, di sini Bang, kenapa dikatakan di dalam 2 Petrus di sini, ini merujuk kepada pada saat air bah terjadi Bang, di dalam 2 Petrus 3 ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa di sini dikatakan dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air? Kenapa? Karena pada zaman Nabi Nuh, bumi itu daratan tergenang oleh air Bang. Tertutupi dengan air, seolah-olah semua bumi itu. Makanya di sini dikatakan dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi di saat air itu disurutkan, dia akan membentuk tanah, menunjukkan keasliannya kembali di situ. Makanya dikatakan di sini yang juga bumi berasal dari air dan oleh air, karena dulu bumi ini sudah tergenang dengan air secara keseluruhan Bang. Waktu zamannya air bah.
Ini merujuk kepada zamannya Erba ini, Bang. Kalau 2 Petrus 3 ini. Seperti itu, Bang. Itu tidak terkait. Ini yang diterangkan kemudian adalah penegasan daripada Tuhan bahwa alam semesta ini yang ada padanya kehidupan, sumbernya itu berasal dari air. Ya. Nah, ilmuwan mengatakan itu. Ketika Makanya kemudian ketika para ilmuwan kemudian mencoba untuk meneliti ya unsur-unsur para astronomi yang saya maksud ini, kemudian melakukan penelitian di Pluto dan seterusnya atau dimanapun itu, mereka tidak menemukan adanya H2O yang saya maksud itu. Ya, inilah yang saya katakan di awal ketika saudara mengatakan membahas tentang penciptaan alam semesta, saya mengatakan sekarang saya lagi ada di Pluto. Di Pluto itu tidak ditemukan adanya unsur air sehingga tidak ada kehidupan di sana. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran dan dalam kehidupan di dalam kitab saudara bahwa segala sesuatu yang hidup itu asalnya bahan mentahnya itu dari air. Ini tidak bisa salah, Bang. Rasul Muhammad SAW itu tidak punya alat, tidak punya sekolah, tidak berpendidikan, tapi kok dia mampu mengurai ini? Ini yang harusnya kita pertentangkan, bukan masalah air tanah. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyembunyikan kebenaran itu dalam diri, pasti kita iyakan, betul itu. Cuman karena abang ini menolak kebenaran itu. Nah sekarang yang harus dari mana beliau tahu? Itu dulu. Saya tidak menolak, Bang. Artinya gini, Bang. Saya mengatakan itu semua kebenaran ini karena berdasarkan sains dan firman itu sudah sangat jelas bahwa semua makhluk itu memang berasal dari tanah. Tadi yang abang bilang di dalam 2 Petrus 3 itu, coba dibaca ayat yang ke-6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Artinya apa? Bumi yang tanah itu yang tadinya ditutupi oleh air secara keseluruhan. Makanya dikatakan di situ, dikatakan apa tadi di situ? Mana tadi ini? Ya tidak masalah itu, Bang. Justru kalau abang mengambil data-data berikutnya itu semakin menguatkan kitab Kejadian. Pada mulanya air yang ada di sana, kan? Bumi masih kosong. Lalu kemudian setelah terjadi bahtera Nuh, ternyata kembali tercipta bumi itu berasal dari air juga rupanya. Semakin kuat Al-Quran itu. Sementara, begini, Bang, abang salah, udah salah di situ, Bang. Karena abang bilang tadi bumi itu air dulu yang ada di situ. Udah saya katakan. Buktinya angin melayang-layang di atas permukaan air, bukan di atas permukaan tanah. Karena apa? Kenapa dia tidak di atas permukaan tanah? Karena tanah itulah nanti dari wujud penciptaannya, sedangkan air ini yang memberikan kehidupan, Bang. Seperti itu. Makanya saya katakan sama abang di sini. Ya, ini kan kita berbicara mengenai sumber kehidupan, ya kan? Iya, sumber kehidupan menurut Al-Quran itu air, nggak ada yang keliru di situ. Ketika saudara membawa kehidupan manusia, silakan Anda lakukan penelitian. Ketika kemudian Anda melakukan penelitian, Anda akan menemukan bahwa dengan adanya kemajuan sains, para ilmuwan bisa memahami bahwa sitoplasma, substansi dalam sel tubuh hidup kita sebagai manusia ini, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa 80% kandungannya adalah air. Bahwa kebanyakan organisme terdiri dari apa yang ada pada diri kita, 90% itu muatannya air. Itu tidak bisa dipungkiri, berarti Al-Quran tidak keliru gitu loh. Bang, tadi kan saya katakan sama Bang, masalah air itu adalah kehidupan buat makhluk hidup, saya tidak menyangkal itu, Bang. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, berarti sepakat kita dengan Al-Quran. Saya sepakat, Al-Quran itu benar kalau mengatakan air itu adalah sumber kehidupan, betul. Tetapi kalau masalah penciptaan dari wujud makhluk hidup dari air, itu saya tolak, Bang. Karena Al-Quran menerangkan penciptaan manusia itu dari tanah liat. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'in masnun. Jadi tidak ada yang salah di Al-Quran itu. Dikatakan Adam dicipta dari tanah, yes. Dikatakan segala sesuatu yang hidup bersumber dari air, yes. Apa yang keliru? Nggak ada yang keliru. Yang keliru di sini ketika Anda melihat di kitab Ayub, manusia dicipta dan prosesnya
yang kita lihat ya, yang ditampilkan kemudian itu adalah apa? Manusia dipancarkan seperti susu, kemudian dikeraskan seperti keju. Ini tidak rasional dan tidak berkesesuaian dengan sains, ilmu kedokteran. Itu perumpamaan itu, Bang. Loh, ini bukan perumpamaan, ini adalah penggambaran. Sama seperti ketika Al-Quran mengatakan, dan kami ciptakan seperti lintah. Itu perumpamaan. Tapi apakah perumpamaan ini bisa berkesan dengan ilmuwan? Kan iya. Nah sekarang perumpamaan yang digariskan oleh kitab Anda itu tidak berkesesuaian. Diumpamakan seperti keju. Berarti dia mengeras seperti apa? Seperti beton. Seperti semen dia. Apakah begitu? Ayub itu secara sains juga, karena itu adalah perumpamaan. Itu benar itu, Bang. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu berkesesuaian dengan sains ketika yang diumpamakan proses penciptaan janin mengeras seperti keju? Karena apa? Begini, Bang. Karena sperma itu, Bang, sperma yang cairan, dia akan membentuk wujud yang padat. Itulah tubuh anak itu, fisik. Tapi dia tidak mengeras seperti keju. Yang mengeras seperti keju. Jadi enggak. Al-Quran adanya perubahan dari cairan menjadi berwujud. Kan seperti itu, berwujud padat. Seperti itu, Bang. Al-Quran lebih tepat. Makna sainsnya, Bang. Al-Quran lebih tepat. Manusia menyerupai bentukan lintah dalam prosesnya, baik bentuknya maupun kemudian apa yang diurai di dalamnya. Tapi kalau Bible diterangkan mengeras seperti keju, itu sama sekali tidak berkesesuaian dengan ilmuwan. Lah, justru semua ilmuwan mengakui kebenaran itu, Bang. Ilmuwan mana yang menemukan bahwa janin itu, embrio itu mengeras seperti keju? Ilmuwan siapa itu? Saya baru dengar gitu loh, Bang. Anda pahami perumpamaan dengan apa? Dengan kebenaran, ya kan? Kalau perumpamaan itu merujuk kepada kebenaran, istilah yang digunakan. Ya. Makanya saya katakan sama Abang, kalau seandainya Abang mengistilahkan manusia itu diciptakan dari air, apakah Abang akan mengimani itu? Tidak begini loh, Bang. Begini loh, kita ini manusia yang serba canggih saat sekarang ini. Al-Quran menerangkan bahwa apa yang diterangkan di dalamnya dengan kata alaqah, itu maknanya seperti lintah. Nah sekarang sementara di kitab Anda dikatakan, itu dikeraskan seperti keju. Sekarang mari kita lakukan pendekatan keilmuan. Apakah betul dia mengeras seperti keju atau dia mengeras seperti lintah? Betul, dia mengeras seperti menjadi benda padat. Karena apa? Lintah atau keju? Lintah atau keju? Berbentuk seperti itu loh. Dia akan berbentuk lintah atau keju, Bang? Lintah atau keju, Bang? Seperti itu, Bang. Nah, saya tanya kepada Anda. Misalnya Anda memiliki akuarium kecil. Di dalam akuarium itu Anda simpan seekor ikan, masukkan ke dalam freezer, membeku 1 derajat Celcius, membeku dia seperti batu, seperti keju. Apakah dia masih hidup? Ikan ini masih hidup? Maksudnya? Ayo. Kita lakukan penelitian sederhana, Bang. Ambil unsur kehidupan yang ada pada akuarium Anda yang kecil itu, masukkan ikan, masukkan ke dalam freezer dengan kedinginan 1 derajat Celcius misalnya. Membeku air itu seperti keju, hidup enggak ikan itu? Bang, kalau dikatakan enggak, jawab dulu. Hidup enggak ikan itu, Bang? Abang memberikan contoh itu tidak pas, Bang. Karena yang Abang katakan itu. Jadi gini. Ketika Anda mohon maaf. Ketika Anda membuat anak Anda semprotkan sperma ke rahim istri Anda, ketika sperma Anda mengeras seperti keju, yakin dan percaya yang keluar bukan manusia. Yang keluar itu adalah daging, dioperasi dia. Paling tidak dikatakan istri Anda kena penyakit kista atau tumor. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya saya kasih analogi ikan, ketika dimasukkan mengeras dia, membeku dia, maka ikan itu tidak akan hidup, dia akan mati. Begitu juga jangan pernah bermimpi anak Adam akan memiliki keturunan ketika sperma itu mengeras seperti keju. Percaya saya, wanita semuanya akan kena penyakit tumor karena mengeras seperti keju yang ada dalam dirinya. Ini yang digambarkan kitab Ayub. Al-Quran tidak. Al-Quran mengatakan alaqah. Bang, apa bedanya di dalam Al-Quran yang dikatakan sperma cairan yang berubah menjadi segumpal darah?
Apa bedanya dengan seperti itu perumpamaan keju dengan Segumpal darah itu Sama, tidak Bang. mengeras seperti Sama, Bang. keju, tapi dia mengeras seperti lintah. Seperti itu, Bang. Jadi karena posisinya apa? Dia kan diumpamakan susu yang berubah menjadi benda padat, ya kan? Sama seperti cairan berubah menjadi segumpal darah, ya kan? Itu seperti yang di Quran, Bang. Jadi saya katakan ini adalah istilah yang digunakan, Bang, perumpamaan. Jadi gini, Abang loh, harus Bang. ketahui di situ. Jadi gini, sedikit Maka saya saya katakan dulu sama Abang, apakah gumpalan darah itu hidup? Saya tanya dulu sama Abang. Ya tergantung. Kalau dia keluarnya hidup. Tapi Berarti kalau dia sudah membeku seperti keju, nggak akan pernah bisa hidup karena unsur yang ada pada dirinya itu sudah mati duluan, beku dia. Saya tanya sama Abang, apakah darah itu hidup? Loh, buktinya darah itu kemudian memiliki proses sehingga dia dibungkus kulit. Habis itu mengeras kulitnya, mengeras bentuk badannya seperti layaknya manusia yang ada sekarang. Ya, itu loh, Bang. Abang di situ kan dikata dari air mani menjadi segumpal darah. Betul. Ya kan? Saya katakan sama Abang, coba dulu ambil dulu darahnya Abang segumpal, apakah dia bisa menjadi Oh, tidak begitu proses Al-Qur'an itu. Dengarkan. Walaqad khalaqnal insana min sulalah min tin. Dengar. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qarar makin. Dengarkan. Tsumma khalaqnan nutfah alaqah fa khalaqnal alaqah. Jadi indah sekali Quran itu. Ketika Al-Quran itu menceritakan tentang embrio. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta langit dan bumi. Coba Anda lihat di dalam kitab Ayub. Apa yang diurai dalam kitab Ayub? Bagaimana kemudian? Dia tulang dulu, baru kulit, baru daging. Gimana tuh? Kenapa? Kalau di kitab Ayub itu apa yang diuraikan? Anda mau mengatakan itu perumpamaan. Lihat. Engkau mengenakan aku kulit dulu. Baru daging kepadaku, baru daging. Baru menjalin aku dengan tulang, baru tulang. Baru urat di luar. Jadi yang paling dalam itu adalah kulit. Kulitnya dibungkus oleh daging, dagingnya dibungkus oleh tulang, tulangnya dibungkus oleh urat. Itu yang ada di kitab Ayub 10 nomor 11. Berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, darah berubah menjadi segumpal daging, daging menjadi dibungkus oleh tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, kemudian dia dibungkus dengan kulit. Kalau di kitab Anda, kulit di dalam, di luar kulit ada daging, di luar daging ada tulang, di luar tulang ada urat. Berarti kalau Anda melihat manusia dalam perspektif kitabnya orang Kristen, yang kita lihat ketika manusia berjalan, uratnya dulu. Bukan kulitnya. Ini kitab Anda loh. Disandingkan dengan Al-Quran. Makna kulit di situ, Bang, artinya apa? Silakan Anda berasumsi ria, silakan. Bukan berasumsi ria, bukan. Saya katakan sama Abang, duluan tulang apa duluan daging? Silakan. Nah ini di kitab Anda nih jelas kulit duluan. Duluan tulang apa duluan daging? Kulit. Coba di dalam Quran duluan tulang apa atau duluan daging? Coba di dalam Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas, ya. Apa? Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kalau di kitab Anda apa yang tertulis? Berarti tulang duluan. Tulang di dalam kan? Habis tulang baru dibungkus daging kan? Tulang duluan. Kan dengarkan. Ini saya gunakan terjemahan saja ya. Silakan. Oke, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu kami jadikan sperma, air mani. Oke? Itu masih sejalan dengan ilmu kedokteran. Lalu kemudian sperma itu kami simpan di tempat yang kokoh. Apa pembuktiannya? Belum pernah ada orang kencing yang keluar sperma.
Karena kenapa? Sperma itu berada pada tempat yang kokoh. Ya, perlu satu kegiatan berat untuk mengeluarkan cairan itu karena dia berada pada tempat yang kokoh. 3 kebenaran yang tidak bisa ditolak. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ingat, segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan sebagai segumpal daging. Lalu segumpal daging yang itu kami jadikan dia dengan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi ada proses yang tadinya model lintah, alaka, kemudian muncul membesar, akhirnya dia berbentuk manusia. Coba diser dulu bang, diser dulu di surah mana itu bang? Saya lupa suratnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fihi qararan makin. Itu surah apa itu ya? Teman-teman bantu saya. Coba di-share dulu, ditampilkan dulu. Tunggu, sabar. Surah apa itu, Bang? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan, ya, dan seterusnya. Di situ diterangkan tsumma khalaqnan nutfa, alaqa, wa khalaqnal alaqa, mudghah, dan seterusnya. Indah kali Quran itu. Tapi kalau di Ayub, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Uratnya belakangan. Al-Mu'min ayat berapa itu bang? Coba cari di ayat sekitar ayat 13, 12, 14, 15. Maafkan aku yang tak menghafal nama surahnya. 67, Bunda. Lagi. 67. Gimana? Al-Mu'min 67, Bunda, coba. Al-Mu'min Ayat 67. Surah 40 ayat 67. mungkin bisa ditampilkan. Nggak bisa saya screen di sini. 67. Ya, ayat 67. Sebentar saya coba lihat sini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ayat 12. Ya, 12. Tsumma ja'alnahu nutfatan fihi qararan makin, ayat 13. Tsumma khalaqnan nutfata alaqa fahalakna, ayat 14. Silakan, apa yang Anda ingin pretelin di sana? Biar kita belajar sama-sama ya. Ini yang live komen ini, hati-hati ngomong masak roti dipoles sama keju. Mau minta sarapan pagi kali itu ya. Sarapan pagi keju ini. Orang ini dari Pluto ini, nggak ada dapur di Pluto. Di sini dikatakan apa? Lalu dengan apa? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya kan? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Berarti 2 kali daging ya? Yang menjadi tulang itu awalnya dari daging. Ya? Yang jadi tulang itu awalnya daging mengeras. Sama seperti gigi Anda. Gigi Anda itu awalnya bukan dari gigi, tapi dari daging. Iya, numbuh. Maksud saya gini, berarti... Iya, itu pembuktian sederhananya itu. Begini. Benarkah gigi itu berasal dari gigi? Tidak. Gigi itu berasal dari daging. Ayo. Maksud saya gini bang, karena gini kan dikatakan di sini. Kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Berarti daging itu yang sudah daging menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang barulah numbuh lagi dagingnya kan? Oh enggak. Dikatakan summa. Di situ ada kata summa. Jadi kata summa itu adalah proses berikutnya. Ya, iya. Daging itu kemudian berubah menjadi tulang dan sebagian menjadi daging. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ada kata summa. Iya,
Kan di sini dikatakan, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kan gitu kan? Iya. Nah, berarti air sperma itu tadinya dijadikan sesuatu yang melekat, mungkin segumpal darah lah, mungkin gitu ya. Ya, seperti lintah, alakah itu bahasanya. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Sudah segumpal daging dia. Ya. Nah, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Segumpal daging itu menjadi tulang, iya kan? Ya. Setelah tulang baru dibungkus dengan daging, kan gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau saya melihat dari apa yang tertulis di sini, berarti daging yang tadinya dari sel sperma berubah menjadi daging, daging itu berubah menjadi tulang, setelah menjadi tulang baru ditumbuhkan dagingnya, kan gitu kan? Iya, dibungkus lagi dengan daging. Padahal secara proses makhluk hidup, secara sains sangat jelas, manusia itu berubah dari sel sperma menjadi daging, dan di dalam daging itu tercipta tulang. Kayak gitu? Dengan sendirinya. Ya kan? Oh begitu? Iya. Itu sains mana yang menerangkan itu? Bahwa tulang itu tercipta sendiri dia? Bang, betul. Karena apa? Nih, posisinya gini loh. Yang namanya sudah menjadi segumpal daging, maka dalam proses pertumbuhan daging ini, dengan sendirinya di dalam daging itu akan menumbuhkan tulang. Bukan daging itu, bukan daging itu menjadi tulang, setelah tulang baru ditumbuhkan daging. Oke, Itu mari kita lihat Bang. secara analogi sederhana. Sekarang gigi Anda tumbuh itu dari tulang atau dari daging? Dari daging. Sudah berarti ya, udah benar berarti ya. Kita terbukti. Tetapi gini Bang, tetapi daging lagi? saya ini tidak berubah menjadi gigi dulu, baru dilapisi lagi dengan daging. Tidak bukan, itu ini bukan membahas tentang proses terciptanya gigi. Ini penciptaan manusia dari embrio yang diterangkan oleh Al-Quran. Oke, saya cuma kasih analogi yang tadi. Nah, sekarang kita kembali ke Ayub. Kira-kira yang masuk ke sains yang mana nih? Yang mana? Air terpancar mengeras menjadi keju. Itu kan perumpamaan, Bang. Jadi perumpamaan. Istilah yang digunakan oleh Ayub. Ya, oke lah kalau gitu ya. Seperti air susu. Kan seperti, bukan dibilang. Contohnya, seperti penciptaan manusia. Susu menjadi keju, dari keju menjadi daging. Itu tidak pernah ada di situ, Bang. Seperti dia ini ada nih. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini kalau diperhadapkan dengan sains, masuk nggak nih? Masuk banget. Oh, jadi urat di bagian di luar gitu? Mana? Coba. Di ayat berapa itu? Biar kita bahas. Mulai dari Ayub 10, nomor 10, nomor 11. Ayub 10. Ayub 10 nomor berapa? Nomor 10, nomor 11. Ayub 10 nomor 11. Ya kan? Mari kita iniin di sini. Nah. Mana tadi? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat? Betul. Karena apa? Menjalin itu artinya apa? Tulang dan urat itu ada di dalam tubuh, di dalam daging itu. Dia terjalin di dalam. Iya, proses penciptaan manusia ketika diurai berdasarkan data Ayub ini cocok tidak prosesnya? Cocok, karena ini perumpamaan, tidak ada salahnya di sini. Kalau perumpamaan ini cocok, berarti betul sperma itu mengeras seperti keju. Ya, dia mengeras. Jadi gini Bang, sperma itu mengeras itu seperti keju, artinya apa? Mengeras menjadi segumpal daging dia nanti. Dia berubah menjadi daging itu tidak seperti keju, Bang. Daging itu tidak seperti keju. Daging itu mengental dia seperti lintah. Bang, makna keju di situ merujuk kepada padat, Bang. Yang tadinya menjadi padat. Iyalah, itu maknanya di situ, lah Bang. kalau begitu. Setelah dia menjadi daging, ya kan? Ya, terus silakan aja engkau mengenakan aku kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Artinya apa? Menjalin, menumbuhkan tulang dan urat. Itu semua silakan dengan definisi Abang. Tidak ada yang salah di situ, Bang.
Oke, masih ada? Saya kira sudah cukup ya. Saya belum mandi soalnya nih. Oh boleh. Ini juga udah. Di Pluto nggak ada ini air juga soalnya. Iya. Lagi di Gimana? mana sih Bang sebenarnya Bang? Saya di Makassar. Katanya di Pluto. Pluto ada pulau baru ya di situ ya? Bercanda aja tadi itu sama Bang Handi. Karena Bang Handi juga belum makan dan belum mandi juga, dia udah 3 hari tuh. Laporan Ya, di nggak di apa-apa. bumi lagi kehabisan air, susah mandi. Besok pagi boleh kita lanjut lagi nggak apa-apa. Tapi Iya. nanti saya kabarin besok. Soalnya biasalah lagi kerja juga ini. Lagi kebetulan lagi jalanan kosong ya. Saya sempatkan waktu aja. Oke, thank you. Yang penting Bang, kalau diskusi kita kan hanya ya untuk menguji aja, bukan berarti kita contohnya menghujat ya. Saya paling benci yang namanya kita saling menghina, saling menghujat, saya tidak mau. Karena apa? Kita ini kan bersaudara semua. Yang jelas kita ini satu keturunan semua, keturunan Adam dan Masya Hawa. Allah. Cuma saking berkembangnya manusia, kita memiliki paham yang berbeda-beda. Karena apa? Kita terlahir di keyakinan yang berbeda, sehingga kita juga memiliki perbedaan. Ya kan itu aja sebenarnya. Betul. Tetapi secara kemanusiaan kita satu sebenarnya. Dan gitu Iya. Bang. Benar. Ya kalau Iya. bagi- Bang Handi bisa tutup mungkin, Bang Handi. Silakan. ya, ya. Terima kasih ya Pak Jabat. Nanti kita program Oh. mingguan ya. Minggu ini tiap pagi jam segini lah gitu ya. Calling saya aja gitu sih. Boleh. Ya. Salam buat teman-teman di kantor, salam buat keluarga, sehat selalu, sukses selalu. Buat Pak Jabat, untuk juga Bang Juma yang ada di Pluto, silakan urus apa yang perlu diurus hari ini gitu ya. Iya. Semoga saja kami di bumi ini bisa mendapatkan pencerahan tiap pagi. Untuk Amin. sarapan pagi ini yang bagus sebenarnya, daripada sarapan yang berisi yang tidak diizinkan oleh Sang Pencipta. Ya lebih baik sarapan kayak ginian gitu ya. Memang sarapan betul, iman betul, juga betul. perlu banget di pagi hari itu, daripada sarapan gosip. Iya, minimal kita ganti-gantian senam mulut pagi-pagi kan, Betul, itu dia misalnya. senam wajah gitu. Siap. Ya demikianlah teman-temannya, Bang Juma akan juga mau rehat, aktivitas biasa. Pak Sijabat juga iya. Terima kasih telah berdiskusi di JCC, semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah besok pagi ketemu dengan topik yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas, semoga dimudahkan segala urusan pada hari ini. Wabillahi Iya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen jangan lupa mandi ya, banyak yang belum mandi netizen ini.